Om Awinamastu Namasidam. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Anubhadra Kretawu Yantu Swata. Om Sidirastu Tatastu Astu Suha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya selamat sambutan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Romo Pinandita, Romo Mangku yang telah disucikan, pengurus PHDI yang terhormat, pengomong Pura Dharma Santi yang saya hormati, sesepuh Binesepuh, Bapak Ibu umat Dharma yang saya hormati, serta Nayaka-Nayakawati yang berbahagia. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asung ketawaran kiranya kita dapat melaksanakan persembahyangan dari Siwara pada sesi ini dalam keadaan sehat dan tak ada rintangan apapun. Lalu pula marilah kita haturkan puji pangastuti kepada para maharsi yang telah menyusun kitab suci Weda sehingga sampai saat ini kita dapat mempelajari dan melaksanakan tuntunan-tuntunan dari kitab suci Weda. Bapak Ibu umat Dharma, ketika berbicara mengenai pager besi, pastinya Bapak Ibu pun paham ya. Kira macam sama ya. Dari ngomong malik pulau kan. Kita semua tahu kalau pager besi ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian dari Saraswati, pager besi sampai nanti bahkan sampai Tumpek Landep. Jadi Saraswati, pager besi, Tumpek Landep ini masih satu rangkaian hari suci. Nah, ketika hari Sabtu kemarin kita bersama-sama melaksanakan persembahyangan hari suci Saraswati pada Sanistara Kumanis Buku Watu Gunung. Pada hari itu kita memuja Sang Hyang Aji Saraswati sebagai ilmu pengetahuan. Kita saat itu memuliakan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itulah yang menjadi dasar kita melaksanakan sesuatu, kita beraktivitas pasti menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, berbicara mengenai ilmu pengetahuan, seharusnya kita memahami bahwa ilmu pengetahuan ini tidak hanya dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang didapatkan di sekolah, Bapak Ibu, tetapi juga ilmu pengetahuan yang didapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup pasti bekerja, dan bekerja itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Ketika pertama kali lahir kita berjalan, itu juga butuh ilmu untuk berjalan. Ketika kita berbicara itu juga butuh belajar. Kemudian kita sekolah, kita belajar. Kemudian pas lulus, kemudian bekerja juga butuh belajar, butuh ilmu-ilmu. Ketika menjadi petani, ya butuh ilmu-ilmu tentang pertanian, kapan harus menanam, kapan harus memupuk, kapan harus mengairi sawah. Kemudian ketika menjadi pedagang, kita juga butuh ilmu-ilmu perdagangan agar bisa untung dan bagaimana bisa dagangannya laris. Kemudian ketika contoh menjadi pemangku juga butuh belajar juga. Belajar memahami kitab-kitab suci, kemudian memaknai upakara-upakara suci. Dan itu sebenarnya telah tercantum dalam kitab suci Bhagavad Gita bahwa kita manusia itu tidak bisa kalau tidak bekerja. Setiap manusia pasti bekerja, dan bekerja itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4, sloka 33 disebutkan Sreyan Dravya
persembahan ilmu pengetahuan lebih mulia daripada persembahan harta benda, karena segala rahasia kerja ada dalam ilmu pengetahuan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Itulah mengapa kita pada hari Saraswati itu kita memuliakan ilmu pengetahuan, tak terkecuali umur berapa kita, tak terkecuali pekerjaan apa kita. Kemudian dalam Bhagavad Gita ayat 3 sloka 5, Nahi kasih sana nama jatuh tista yakan magret karya teya wasa karma sarwa prakraticar tunai. Wahai Arjuna, tak seorang pun dapat hidup tanpa bekerja. Setiap orang bekerja berdasarkan sifat alaminya. Jadi dari dua sloka tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia itu pasti bekerja, dan bekerja itu menurut sifat-sifat alaminya. Dan untuk bekerja kita membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah pentingnya ilmu pengetahuan dan mengapa kita harus memuliakan ilmu pengetahuan pada hari Saraswati. Nah, sebenarnya ketika berbicara mengenai memuliakan ilmu pengetahuan, kita sebenarnya tidak hanya memuliakan ilmu pengetahuan pada saat Saraswati saja. Jadi Saraswati ini hanya untuk mengingatkan, tetapi sesungguhnya setiap hari secara sadar maupun tidak sadar kita sebenarnya memuliakan ilmu pengetahuan. Contohnya saja pada saat Pancasembah, ketika Pancasembah kedua itu kan kita memohon kepada Dewa Surya, Dewa Matahari, untuk memohon agar kegelapan batin dalam diri kita itu dilenyapkan. Nah, untuk melenyapkan kegelapan batin itu tentulah kita menggunakan ilmu pengetahuan. Hanya mantranya Om Adityasya Param Jyotir Rakta Teja Namustute Swetapan Kajamadhyasya Bhaskaraya Namustute. Om Pranam, Om Aditya Ya Param Jyotir, Om Aditya, wahai Aditya, Parama Jyotir, Parama itu utama, Jyotir itu sinar. Wahai Aditya yang merupakan cahaya yang utama. Om Aditya Param Jyotir, Rakta Teja Namustute, Rakta itu merah, Teja itu sinar, Namustute itu hormat padamu. Hormat padamu yang bersinar kemerahan. Sweta Pankaja Madhyasta, Sweta putih, Pankaja teratai, Madhyasta, Madhya atau tengah. Engkau yang berada di tengah-tengah teratai putih. Sweta Pankaja Madhyasta, Bhaskaraya Namustute, hormat padamu Dewa Bhaskara, dewa dari dewa pemberi segala sinar. Kemudian dilanjutkan Pranam ya Bhaskara Dewam Sarwa. Om Adityasya Param Jyotir Rakta Teja Namustute Swetapan Kajamadhyasta Bhaskaraya Namustute. Pranam ya Bhaskaram Dewa Sarwa Klesa Vinasanam. Pranam ya Ditya Swatam Bukti Mukti Warabradam. Pranam ya Bhaskara Dewam. Pranam itu sujud kepadamu Dewa Bhaskara. Sarwa Klesa Vinasanam, penghancur segala penderitaan.
Nam Yaditya Swaratam, hormat padamu, sujud kepadamu, Aditya yang merupakan jiwa, Mukti Wara Beradam, pemberi anugerah kebahagiaan lahir dan batin. Jadi dari itu kita memuja Dewa Surya untuk menghancurkan atau melenyapkan kegelapan batin yang ada dalam diri kita. Dan itulah kita juga memuliakan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah Saraswati, sekarang kita melaksanakan persembahyangan pagar besi. Nah, pagar besi ini juga berkaitan erat dengan Saraswati. Ketika Saraswati itu kita memuliakan ilmu pengetahuan, nah untuk pagar besi ini kita memuja Sang Hyang Pramesti Guru untuk memohon agar pengetahuan yang kita dapatkan itu dapat menjadi pagar, dapat menjaga diri kita. Kemudian nanti pada tumpek landep itu kita memuja Sang Hyang Pasupati agar ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan itu dapat menajamkan pikiran kita. Saat tumpek landep itu juga kita mengupacarai alat-alat atau media-media hasil dari ilmu pengetahuan tersebut, hasil dari teknologi. Jadi hasil dari ketajaman pikiran itulah kita upacarai agar bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi yang lain. Bapak Ibu Madrama, mungkin itu saja dari saya. Semoga di hari suci pagar besi ini Sang Hyang Widi menganugerahkan ilmu pengetahuan yang dapat menjaga diri kita, dapat membantu kita dan makhluk-makhluk lain. Cukup itu dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya paham Bapak Ibu di sini lebih paham daripada saya, lebih mengerti daripada saya. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Sujud Paramasanti awet